Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Imamat pasal yang kedua. Demikian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung terbaik. Ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu kurban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Imam mengambil dari kurban itu segenggam tepung, minyak dan seluruh kemenyannya, lalu membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian peringatan, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Apabila engkau mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian hasil panggangan dalam pembakaran, haruslah itu dari tepung terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi dan dicampur dengan minyak, atau roti tipis tidak beragi dan diolesi dengan minyak. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil bakaran di atas panggangan, haruslah itu dari tepung terbaik, dicampur dengan minyak dan tidak beragi. Engkau harus memotong-motongnya, lalu menuangkan minyak di atasnya. Itulah kurban sajian. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil masakan dalam wajan, haruslah itu dari tepung terbaik yang kau olah dengan minyak. Haruslah kau persembahkan kepada Tuhan kurban sajian yang diolah menurut cara itu dengan menyerahkannya kepada imam yang akan membawanya ke mezbah. Imam harus memisahkan bagian peringatan dari kurban sajian itu, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap kurban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan haruslah diolah tanpa ragi, karena apapun yang terbuat dengan ragi atau madu tidak boleh kamu bakar sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Tetapi kamu boleh mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan dari hasil pertama, hanya saja jangan dibawa ke atas mezbah menjadi aroma yang menyenangkan. Setiap kurban sajianmu harus kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap kurbanmu. Jika engkau mempersembahkan kurban sajian dari buah sulung kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, gandum baru yang ditumbuk sebagai kurban sajian dari buah sulung. Haruslah kau bubuhi minyak dan kau taruh kemenyan di atasnya. Itulah kurban sajian. Imam harus membakarnya sebagai bagian peringatan dari gandum yang ditumbuk itu, minyaknya, serta seluruh kemenyannya sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari Imamat 2 ini kita melihat bahwa kurban sajian yang dilakukan oleh umat Israel adalah salah satu bagian dari persembahan yang mereka lakukan atau berikan berupa bahan-bahan sehari-hari yang mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu tepung yang menjadi bahan dasar membuat roti yang menjadi makanan pokok. Namun demikian, mereka diminta untuk melakukannya dengan
memberi yang terbaik, dan melakukannya sesuai dengan tata aturan yang diatur oleh para imam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita berpikir melakukan sesuatu untuk Tuhan itu adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang di luar kemampuan kita. Padahal justru dari ayat ini kita belajar bahwa Allah mau apa yang kita lakukan kepada Allah adalah justru dimulai apa yang ada pada kita setiap hari, bukan hal-hal yang di luar dari diri kita. Yang terpenting adalah kita melakukannya yang terbaik dan tentu dengan cara yang benar. Karena itu mari kita bijak dalam memikirkan tentang apa yang Tuhan mau atas hidup kita untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami belajar untuk melakukan yang terbaik bagimu, dimulai dari hal-hal yang ada pada kami, hal-hal yang setiap hari kami kerjakan. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.